Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita kelas 8, anak-anak kelas 8 kita memasuki bab 2, yaitu bab menghindari minuman keras, berjudi dan juga pertengkaran. Tujuan pembelajaran kali ini satu, membaca dalil tentang larangan miras, yaitu Al-Maidah ayat 90 dan hadis terkait larangan miras. Terus kemudian yang nomor 2, mengartikan mufradat Al-Maidah ayat 90 tentang larangan miras, judi dan pertengkaran. Yang ketiga, menerapkan perilaku menghindari miras, judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 4, hukum qalqalah kubro dan sugro. Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, maka kita literasi gambar terlebih dahulu. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar jarum suntik dan juga pemakaian narkotika. Jadi narkotika itu ada yang modelnya itu diminum dan juga ada yang modelnya disuntikkan. Nah, itu. Terus yang selanjutnya di sini juga ada yang namanya gambar narkotika. Yang halaman selanjutnya ini ada gambar narkotika. Ini serumnya. Jadi aslinya narkotika itu penggunaannya untuk ibu-ibu hamil ketika melahirkan ataupun operasi. Jadi mereka supaya dibius, supaya itu operasinya tidak terasa sakit, maka mereka itu menggunakan yang namanya narkotika itu yang secara legal digunakan untuk bius. Awal penggunaannya seperti itu, tapi kemudian disalahgunakan, dijual secara bebas. Yang selanjutnya ini adalah gambar sabu-sabu. Jadi bentuknya itu mirip seperti gula, tapi dia itu bikin ngeflame. Terus orang kalau sudah terkena sabu-sabu itu kadang ketika nggak nyadar atau sako itu mirip efeknya sama narkoba, dia kedinginan dan dia pengen konsumsi ini. Terus sekali konsumsi ini dia akan senantiasa ketagihan sampai yang namanya apapun dijual demi mendapatkan ini. Dan satu bungkus kecil sekecilnya itu seperti wadahnya kacang itu dihargai 500 sampai 400 ribu. Jadi dia nggak punya uang apapun dijual. Jadi kesulitan, harus direhabilitasi. Terus ini adalah botol minuman keras ya. Ada yang merek dalam negeri, ada yang merek luar negeri. Ini rata-rata alkoholnya 70-80%. Terus yang selanjutnya ini ada apa ini? Ini ada gambar orang yang gelimpangan gara-gara miras. Nah ini jadi kalau orang itu miras itu kalau ngawur campurannya misalnya di oplosan itu kan campurannya ngawur, dicampur racun tikus, dicampur rokok, itu justru mematikan. Makanya biasanya orang-orang yang mirasnya itu ngawur di pinggir-pinggir jalan, para pinggir jalan itu kalau sudah kayak gini, sudah over atau mungkin sudah keracunan, campurannya itu keracunan, itu berarti mereka langsung tewas di tempat, langsung jauh dengan malaikat Israil. Karena apa? Kadang alkoholnya sudah 70%, ditambah apa lagi spiritus, ditambah lagi bensin atau apapun, dan itu menjadi racun toksin tersendiri. Dan biasanya orang yang boleh mabuk-mabukan atau miras itu yang pertama rusak organnya itu hati, karena hati itu tempat menyaring racun-racun yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau hatinya rusak, engkau kena hepatitis, matanya kuning. Next selanjutnya ini adalah buah siwalan. Ada yang tahu pernah ke Tuban? Jadi buah siwalan ini merupakan buah kasana yang diambil dari pohon lontar kayak kelapa, tapi isinya kenyil-kenyil kayak gini. Ini wujud siwalannya. Dan ini biasa digunakan sebagai legen. Jadi kalau masih jadi legen itu masih halal. Ada yang pernah tahu legen kan? Kadang juga dijual di Nganjuk juga. Tapi kalau sudah jadi tua itu haram. Jadi saya terangin dulu. Jadi fermentasi yang halal itu fermentasi kedua. Kalau fermentasi ketiga itu haram. Misalnya gini, bentuk pertama itu telo, bentuk kedua itu tape. Tapi di atas tape itu misalnya ada yang menjadikan dia lebih mendemi, itu haram. Bentuk pertama misalnya dari anggur ya. Bentuk kedua bisa kismis, bisa sari buah anggur yang tidak memabukkan. Bentuk ketiga wine, yang haram itu di wine. Siwalan juga sama. Bentuk pertama itu siwalan,
bentuk kedua adalah legen, bentuk ketiganya tua. Yang haram itu ketika sudah menjadi tua karena dia memabukkan sifatnya. Dan yang namanya tua ini setiap daerah pasti mempunyai ciri khas tersendiri. Di Bali ada sendiri, di Medan ada sendiri. Yang selanjutnya ini adalah artis-artis yang terjerat narkoba. Kenapa mereka terjerat narkoba? Karena satu, kesibukan, terus kedua, mereka itu dituntut energinya sebagai penyemangat, terus ketiga, kadang mereka kalau Roy Kiyoshi alasnya pakai narkoba itu nggak bisa tidur. Kalau Lucinta Luna itu ya ikut jaringannya teman-temannya, dan ketika polisi itu bisa menangkap artis yang kena narkoba, dia dapat reward dari kepolisian berupa kenaikan pangkat dan tentunya gajinya lebih tinggi. Ini yang sebelah kanan adalah Mbak Lucinta Luna, yang sebelah kiri adalah Roy Kiyoshi. Teman-teman jadi terkena narkoba. Ya memang gitu, tuntutan pekerjaannya harus full 24 jam. Kadang mereka jam 11 belum pulang kerja, tapi mereka pengen tidur gak bisa tidur, insomnia. Akhirnya mengonsumsi narkoba ini supaya ngefly, supaya bisa tidur. Terus yang selanjutnya adalah kisah Barseso ya. Kalian kalau pengen tahu, jadi yang namanya minuman keras itu pasti sampingannya ada judi, ada pertengkaran. Jadi akhirnya mesti ada pertengkaran. Jadi ini kisah contohkan, yaitu kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu kisahnya pendeta Barseso. Pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah atau pendeta hebat yang luar biasa yang meninggal dalam keadaan kafir. Plot ceritanya gini. Plot pertama, Barseso itu mendoakan bagi Bani Israel tersesat di gurun selama 40 tahun. Jadi setelah Bani Israel itu keluar dari Mesir, mereka disuruh memasuki negeri Kanaan, tapi mereka enggan memasukinya karena apa? Karena bangsa Kanaan itu atau bangsa Palestina dikenal sebagai orang-orang yang tinggi besar dan kuat-kuat. Bahkan mereka dengan teganya menyuruh Nabi Musa, "Wahai Musa, berperanglah kau bersama Tuhanmu, sedangkan kami akan duduk menunggu dengan diam di sini." Maka Allah menghukum mereka melalui doanya Barseso itu tadi, disesatkan di dalam gurun selama 40 tahun. Doa Barseso pun diijabah oleh Tuhan. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, "Wahai Tuhan, siapakah yang menyebabkan kami semua tersesat di sini? Yang menyebabkan kamu tersesat di tempat ini adalah Barseso. Wahai Tuhan, saya berdoa semoga Barseso meninggal dalam keadaan su'ul khatimah." Maka karena Nabi Musa seorang nabi, doanya diijabah. Maka ini urutan meninggalnya Barseso dalam keadaan husnul khatimah, su'ul khatimah. Ini lanjutan kisah Barseso ya. Kesaktian Barseso ini, muridnya yang paling bodoh itu mampu melayang di atas udara tanpa menggunakan baling-baling bambu. Kalau kita tahu Doraemon kan menggunakan baling-baling bambu. Kalau teknologi sekarang ada yang namanya rocket jet, itu yang biasa dipakai oleh yang namanya astronot untuk terbang. Nah, itu dia itu muridnya yang paling bodoh itu mampu melayang di atas udara. Nah, ini yang mewarisi siapa? Biksu Tibet. Namanya telekinesis ya. Ini yang mewarisi biksu-biksu Tibet di sana ketika mereka bersila itu bisa terbang. Bahkan dulu di YouTube ada rekaman biksu yang berjalan di atas udara di daerah Thailand. Jadi gitu. Itu muridnya yang paling goblok loh. Bandingkan muridnya yang paling pintar kayak gimana. Terus akhirnya iblis pun itu tertarik untuk menggoda Barseso. Di istananya yang di atas lautan ya, istana iblis itu terbuat dari kristal di atas lautan. Si iblis berkata, "Wahai prajuritku, siapa yang mampu menggoda Barseso?" Maka si iblis putih atau setan putih tadi, "Saya mau, wahai Tuhanku, wahai rajaku, untuk menggoda Barseso." "Oke, aku restui, aku pengen lihat hasil kamu menggoda Barseso," kata iblis. Akhirnya si setan putih mau menyamar sebagai ahli ibadah, kakek tua. Kemudian si kakek tua tadi yang merupakan setan putih tadi, dia itu mengunjungi biara Barseso. Biara itu tempat ibadah Barseso di atas gunung. Dan Barseso ketika sholat itu nggak pernah keluar dari biaranya selama seminggu penuh. Kemudian sang kakek yang merupakan jelmaan setan putih tadi dengan sabar selama 3 hari menunggu di depan rumah Barseso. Dengan satu, dia berpuasa, gayanya berpuasa, terus tanpa berbuka. Jadi puasanya itu nggak berbuka sama sekali, dan dia pura-pura sholat 1000 rakaat setiap hari. Barseso itu takjub. Dia sudah ngetuk-ngetuk rumahnya Barseso nggak mau keluar, tapi
dia beribadah di depan rumahnya Barseso. Jadi Barseso takjub lah, ini orang tua usianya sudah 90 tahun, dia kok bisa sholat 1000 rakaat, kok bisa berpuasa tanpa berbuka selama 3 hari. Barseso kan penasaran. Terus kemudian Barseso bertanya kepada si kakek tadi, "Kek, rahasianya apa, Kek? Aku pengen bisa beribadah seperti kakek." Kemudian sang kakek berkata, "Jika ingin jadi aku, kau harus melakukan tiga dosa pilihan." Jadi kata kakek, kamu harus melakukan 3 dosa besar, milih salah satu, kamu kemudian baru tobat, sehingga setelah tobat kamu akan memiliki kekuatan seperti saya. Dosa pertama itu miras atau mendem, dosa kedua itu berzina, dosa ketiga itu membunuh. Ayo pilih yang mana? Barseso sekarang bingung karena berzina sama membunuh itu dosa besar. Barseso memilih dosa yang paling kecil di antara itu adalah miras. Akhirnya setelah itu Barseso diajak oleh kakek tadi ke kedai minuman. Setelah itu Barseso mabuk, maka dia memperkosa pemilik warung remang-remang, kemudian membunuh anak pemilik warung remang-remang yang berusia 5 tahun. Jadi setelah memperkosa, setelah membunuh, terus dia itu si pemilik warung tadi yang diperkosa tadi lari lapor kepada raja. Kemudian raja menghukum Barseso dengan hukuman cambuk dan salib di atas bukit. Jadi hukumannya itu dicambuk, setelah itu disalib di atas bukit. Kalau disalib zaman dulu itu enggak terima dianu, tapi tangannya ini dipaku. Jadi ada paku besar, ini ditancapin ke tangannya sebelah kanan, sebelah kiri sama kakinya. Jadi itu ditancapin di atas bukit, terus dipepet di atas bukit selama 3 hari. Nah, terus setelah itu si setan pun datang kembali. Setan pun datang kembali dengan wujud aslinya, wujud goibnya, iblis yang bisa melihat hanya Barseso. Barseso, sampai belum tak selamatnya pora, kata si iblis. Kamu mau nggak saya selamatkan dari tiang salib? Maka Barseso menjawab, saya mau. Kemudian si iblis berkata, kalau mau harus ada syaratnya, kamu harus sujud kepadaku. Barseso berkata kepada iblis, bagaimana mungkin aku bersujud, aku aja disalib di sini. Kemudian iblis berkata, cukup sujudmu menggunakan isyarat, yaitu anggukkan kepalamu ke bawah. Maka Barseso pun menganggukkan kepalanya ke bawah. Setelah itu malaikat Israel datang mencabut Barseso dalam keadaan mati kafir. Jadi Barseso matinya kafir, murtad dari agamanya. Padahal ibadahnya sudah luar biasa, tapi matinya su'ul khatimah, gara-gara godanya iblis. Godanya yang pertama itu apa? Yang pertama itu minuman keras. Setelah minuman keras dia setelah ngefly itu berzina secara tidak sadar, dan juga mabuk, mendem-mendeman, akhirnya nesu mateni anaknya si pemilik warung. Terus selanjutnya adalah kita dalam agama Islam itu yang namanya miras apapun bentuknya itu kan tidak diperbolehkan. Karena dulu di zaman sahabat pernah ada yang orang itu sholat karena dia mendem, hanya dia baca al-kafirun itu nggak kelar-kelar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la anna a'budu ma a'budum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budum wa la antum a'buduna ma a'budu. Itu nggak kelar-kelar. Jadi sampai 1 jam kayak gitu. Akhirnya Nabi melarang masyarakat penduduk Madinah untuk mengkonsumsi minuman keras dengan dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat 90. Jadi gitu awal mulanya surat Al-Maidah ayat 90 gitu. Ini suratnya kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kita preteli satu perkata ya, perkatanya surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu beriman, innama sungguh hanyalah al khamru minuman keras, wal maisiru dan judi, wal ansabu dan berhala-berhala, wal azlamu dan mengundi nasib dengan anak panah,
rijsum perbuatan keji, min amali syaitani dari perbuatan setan, fajtanibuhu maka jauhilah ia, la'allakum agar kalian tuflihun beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Terus kelanjutannya, innama ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Surat Al-Maidah ayat 91. Jadi kata kuncinya kita pokoknya ini yang perkata yang ayat 90 itu, innamal khamru, sesungguhnya khamar atau minuman keras, wal maisir, maisir itu judi, wal ansabu korban untuk berhala, wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan perbuatan keji dari perbuatan setan, fajtanibuhu la'allakum turhamun tuflihun. Hindarilah itu supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi pokoknya dilarang khamar, kemudian berjudi, berkorban untuk berhala, itu apapun yang dia nanti sajen dan lain sebagainya untuk berhala itu haram dimakan, karena sajen itu makanannya setan. Jadi ketika kamu nyolong makanan sajen itu nutrisinya sudah berkurang karena mereka sudah makan yang namanya sari makanan yang ada di sesajian itu. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah. Jadi orang Arab dulu itu kalau pengen pergi ke suatu tempat itu mereka itu panduannya anak panah. Anak panahnya misalnya ki jenenge anak panahnya diundi, diocok pun anak panah. Anak panahnya itu tulisannya ada 3, ada iya, ada tidak, ada kosong. Kalau iya itu dilakukan, kalau tidak dilakukan, kalau kosong itu berarti nggak ngapa-ngapain. Misalnya aku pengen pergi ke Dubai, nah misalnya Dubai, dikocok tuh anak panahnya, pokoknya terus terjatuh anak panahnya salah satunya, terus ada tulisannya dibuka, iya berarti boleh pergi. Kalau nanti tidak berarti nggak boleh pergi. Kalau nanti kosong berarti nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi itu nggak boleh. Jadi termasuk peramalan ya, termasuk anak panah. Jadi ramalan termasuk juga ramalan bintang, zodiak, sio dan lain sebagainya, itu termasuk juga nggak boleh. Termasuk kalau di Jawa kita kenal yang namanya weton ya. Weton itu kan ngubung-ngubungin. Kalau ini petonnya petok ini jumlahnya selawi maka salah satu orang tua meninggal. Nah itu kan yang namanya khurafat itu menghubungkan antara sesuatu hal yang merupakan takdir Allah dengan sesuatu ramalan itu sudah nggak boleh. Nah jadi itu. Terus selanjutnya kita mencari hadis larangan miras. Ini hadisnya dari Ibnu Umar. Saya bacakan, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu, khamrun khamar, wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap hal yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Banyak atau sedikit pun itu yang namanya khamar itu tetap haram. Termasuk tuak mau, lah nek aku gak mendem ngicipi sak sendok tuak mungkin, ya tetap haram. Yang namanya tuak itu sudah haram. Wine itu juga sama, vodka juga sama, cap tikus juga sama, semuanya itu haram. Termasuk juga sabu-sabu dan juga narkotika. Ya, itu. Terus selanjutnya adalah bahaya miras, judi dan pertengkaran. Satu, kehilangan harta benda sudah jelas pasti. Apa meneh yang sudah kecanduan yang namanya narkoba itu semuanya kejual, milik orang tuanya dijual. TV, HP semuanya kejual demi itu. Karena sudah ketagihan. Kalau enggak ketagihan itu enggak disuntik dia akan sakau. Jadi kayak kayak orang ayanen gitu, kayak pita ayanen kayak piye ngono wi sakone. Terus
Yang kedua, kehilangan nyawa, bahkan banyak yang langsung COD dengan malaikat Israel gara-gara minuman oplosan. Jadi banyak itu korbannya minuman oplosan, ada yang 36, ada yang 27 orang meninggal karena ya campurannya ngawur. Kalau di barbar itu kan, barbar kafe yang mahal-mahal itu kan campurannya diatur. Kalau yang di pinggir jalannya sembarangan itu juga ngawur, campurannya campur racun tikus sampai mati kabeh. Itu kan juga nggak baik. Masa mati dalam keadaan buruk kan yo nggak baik kok, petok sekso. Yang nomor 3, doanya dan salatnya tidak akan diterima 40 hari. Dalam artian sholatnya tetap wajib tapi tidak mendapat pahala sama sekali, dan jika ditinggalkan maka dia berdosa. Yang mana doanya tidak diijabah karena makan dari hasil atau minum dari minuman haram, termasuk penjualnya juga. Ya, gitu. Terus selanjutnya kita menuju ke hukum qalqalah ya. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu secara bacaan itu memantul atau membalik. Secara istilah, apabila ada huruf qaf, ta, ba, jim, dal, kalau disingkat baju di toko. Kalau itu qaf baju di toko tadi, ba, jim, dal, qaf, qaf tadi matinya di tengah namanya qalqalah sughra. Kalau matinya di belakang namanya qalqalah kubra. Ini yang matinya di tengah contohnya ini. Qalqalah sughra apabila salah satu huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli karena harokat sukun dan bukan karena waqaf. Jadi ini matinya di tengah. Ya maun, ya deuna sing dimasuk qalqalah ta-nya itu. Ya ta-nya itu. Ya mauna, ya deuna. Pokok kalau itu di tengah-tengah itu berarti qalqalah sughra. Sughra kecil di tengah-tengah, sughra kecil di tengah-tengah. Apabila huruf qalqalah baju di toko, ba, jim, dal, qaf, qaf itu mati di tengah kalimat, ya mauna itu berarti qalqalah sughra kecil. Ya dauna itu qalqalah sughra kecil. Ini contohnya yang qalqalah kubra. Qalqalah kubra apabila salah satu huruf qalqalah itu dimatikan karena waqaf atau berhenti. Dalam keadaan ini berhentinya itu di akhir kalimat. Misalnya qul a'udzu birabbil falaq. Falaq qafnya itu falaq, akhir surat al-falaq, falaq q-nya itu, qafnya itu, matinya qaf itu disebut qalqalah kubra karena matinya di waqaf atau di akhir ayat. Pokoknya kalau matinya di belakang sendiri, salah satu dari huruf baju di toko tadi, ba, jim, dal, qaf, qaf itu matinya di belakang sendiri. Misalnya al-falaq qaf di belakang itu berarti itu qalqalah kubra. Dan dia qalqalah kubra itu ketika matinya di belakang wajib ditekan yang agak besar. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi enggak boleh qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi kudu qafnya kudu mantul. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu contohnya qalqalah kubra. Ini contoh qalqalah sughra lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Ad berarti dalnya mati di tengah. Wa ma adraka mal hutamah. Dal kan salah satu huruf baju di toko, ba, jim, dal, qaf, qaf. Dia matinya di tengah berarti dia wajib dibaca waqaf. Itu namanya bukan dibaca waqaf, itu wajib dibaca memantul. Wa ma adraka mal hutamah itu qalqalah sughra. Terus wa ma adraka mal qariyah. Adraka dalnya mati di tengah surat al-qari'ah itu namanya qalqalah sughra. Pokok matinya di tengah qalqalah sughra. Kalau yang matinya di akhir contohnya ini surat al-falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Q-nya di ayat pertama itu qalqalah kubra. Kubra besar di akhir. Min syarri ma khalaq, qafnya di ayat kedua itu qalqalah kubra. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, qab ayat ketiga itu qalqalah kubra. Wa min syarri naffatsati fil uqad ayat keempat uqad itu qalqalah kubra. Wa min syarri hasidin idza hasad, hasad nya itu qalqalah kubra. Jadi gitu. Kalian bisa mempelajari sendiri, nanti cari-cari di Google atau mungkin cari-cari di Google Play Store juga ada itu aplikasi tajwid ya. Itu nanti ada contoh-contohnya yang warnanya hijau. Aplikasi tajwid warnanya hijau tua itu ada contoh-contohnya. Terus untuk
Google Form, nanti kalian mengerjakan kol-kolah dan juga ini tadi ya, pokoknya materi hari ini menghindari miras, judi, pertengkaran sama kol-kolahnya itu nanti soalnya tak pakai di Google Form, kalian jawabnya melalui HP. Terus kemudian jangan lupa sama minggu depan kita fokus mengaji saja. Nanti soalnya menyusul. Terima kasih sebelumnya sudah memperhatikan video pembelajaran kali ini, dan semua soal nanti jawabannya ada di video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.